Biarkan kalian tetap hidup. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Putri yang tak bicara dan 6 angsa. Peristiwa tragis menimpa kerajaan Angsa Putih. Setelah ratu yang baik hati wafat, sang raja terpaksa menikah lagi demi menyelamatkan kerajaan yang hampir hancur. Namun keputusan itu justru membawa malapetaka. Hans, engkau adalah kakak tertua. Jagalah adik-adikmu dengan baik. Baik, Ayahanda. Ayahanda, apakah engkau akan meninggalkan kami sendiri? Maafkan ayah. Jika ada kesempatan, ayah akan menjenguk kalian. Ayah, aku tidak mau berpisah. Putriku, tinggallah di sini dengan baik ya. Turuti apa kata kakak-kakakmu. Karena itulah, sang raja membawa semua anak-anaknya ke sebuah kastil tua di tengah hutan. Tahun demi tahun, raja selalu mencari waktu untuk menjenguk anak-anaknya di kastil. Namun tahun ini terasa berbeda. Raja sudah tidak pernah lagi berkunjung. Makan malam sudah siap. Siapa saja yang ingin makan harus membersihkan diri lebih dulu. Aku sangat lapar. Bolehkah aku makan dulu? Tidak, kakak harus tetap mandi dulu. Aku membawakanmu banyak kelinci. Apakah aku boleh makan dulu? Tidak. 7 bersaudara hidup rukun dan penuh kasih. Para pangeran tumbuh menjadi pemuda gagah dan berani. Sementara itu, sang putri menjelma jadi gadis yang sangat cantik. Namun mereka tidak tahu, sebuah bahaya besar datang mendekat. Apakah itu ayah? Bukan, suara ketukannya berbeda. Tapi kak, tidak ada yang tahu keberadaan kastil ini kecuali ayah. Lindungi adik kita. Baik. Aku akan memeriksa siapa yang datang. Satu, dua, tiga. Ratu? Ternyata suamiku menyembunyikan ke-6 pangeran di sini. Kastil ini cukup nyaman, tapi aku yakin kalian kekurangan pakaian. Aku membuatkan kemeja khusus untuk kalian. Pakailah, dan aku akan membiarkan kalian tetap hidup. Apa yang terjadi pada kita? Aku sudah mengalahkan sang raja dan para pangeran. Akhirnya, kerajaan ini menjadi milikku. Putriku, syukurlah engkau selamat. Tapi semua kakakku sudah pergi, ayah. Mereka dikutuk menjadi angsa, ayah. Tolong, beritahu apa yang harus aku lakukan. Kutukan itu bisa dipatahkan, tapi Beritahu aku, ayah. kau harus membuat 6 baju yang dibuat secara khusus. Ayah khawatir engkau tidak akan sanggup. Tidak, ayah. Mereka adalah kakak-kakakku. Merekalah yang telah merawatku. Aku harus menolong mereka. Mengabaikan permintaan ayahnya, Putri Ros pun pergi meninggalkan kastil. Berhari-hari berjuang sendirian, berjalan tanpa arah dan tujuan.
bertahan hidup dengan bekal seadanya, meskipun penuh dengan rintangan. Namun sang putri terus maju dan tidak pernah menyerah. Hingga akhirnya, dia tiba di sebuah gubuk tua. Keranjang jerami ini, apakah ini milik kakak-kakakku? Angsa putih, apakah kalian kakakku? Rose, benar, ini kami. Kakak, Bagaimana bisa kamu sampai di sini? aku ingin bertemu kalian. Aku harus menyelamatkan kalian, mengembalikan kalian menjadi manusia lagi. Perjuangan Putri Rose baru saja dimulai. Untuk menyelamatkan 6 kakaknya, dia harus membuat baju dari bulu angsa. 1 tahun, 1 baju. Dan selama itu pula, dia tidak boleh bicara sama sekali. Bahkan, tersenyum pun tidak boleh. Pada tahun kedua, seorang pangeran yang sedang pergi berburu melihat Putri Rose sedang duduk di bawah sebuah pohon. Nona, apa yang sedang engkau lakukan di tengah hutan seperti ini? Ah, pasukan dari mana mereka ini? Siapakah namamu, Nona? Aku tidak boleh menjawab. Lancang sekali. Segera jawab pertanyaan dari pangeran. Hentikan. Jangan bersikap kasar. Jika kau tidak keberatan, ikutlah denganku ke istana. Apa yang harus aku lakukan? Jika mereka menemukan 6 angsa yang sangat besar, tentu mereka akan menangkapnya. Tidak, aku harus melindungi kakak-kakakku. Bagaimana, Nona? Bagus, ayo kita pergi. Pangeran Harry jatuh hati pada kecantikan dan kelembutan Putri Rose. Tak lama kemudian, mereka menikah. Meski sang putri tidak pernah berbicara sekalipun, Pangeran Harry tetap menerimanya dengan tulus. Tapi, tidak semua orang menerima kekurangan Putri Rose. Bagaimana bisa kamu menikah dengan orang yang tidak bisa berbicara seperti dia? Jangan berkata demikian, Ibu. Dia baik dan cerdas. Hanya dia orang yang pantas menjadi istriku, Ibu. Aku tetap tidak akan merestui pernikahan kalian. Setiap hari yang dilakukannya hanya menjahit saja. Lihat saja, aku pasti akan mengusirmu. 1 tahun berlalu, Putri Rose melahirkan seorang pangeran yang sehat. Namun, Ibu Ratu menculik pangeran kecil dan menuduh Putri Rose lah yang salah. Istrimu telah membuang pangeran negeri ini. Dia harus dihukum. Tidak, Ibu. Rose tidak mungkin membuang anaknya. Tanya padanya. Jika dia tidak bersalah, dia pasti tahu di mana anaknya berada. Apakah kamu tahu di mana anak kita berada? Istriku, jangan takut. Aku akan tetap melindungimu. Satu lagi baju untuk kakakku selesai. Anakku, ibu ingin segera bertemu denganmu. Waktu berlalu, Putri Rose melahirkan anak kedua, seorang putri cantik bermata jernih. Namun, Ibu Ratu kembali mengambil anak itu dan menuduh Putri Rose telah membuang anaknya lagi. Aku tetap percaya bahwa kau tidak mungkin melakukan hal itu. Namun, aku mohon, bicaralah. Maafkan ibu, anak-anakku. Beritahu yang sebenarnya terjadi padaku, agar aku bisa melindungimu. Maafkan aku, suamiku. 6 tahun pun berlalu, dan 6 baju hampir selesai dijahit. Putri Rose juga baru saja melahirkan anak ketiganya dengan selamat. Namun, Ibu Ratu kembali berbuat jahat. Ia menculik bayi itu, lalu menuduh Putri Rose sebagai penyebabnya dan menjatuhkan hukuman berat kepadanya.
Bagaimana ini? Baju untuk menyelamatkan para kakak masih kurang satu lagi. Tinggal sedikit lagi. Maafkan aku, Kak. Aku tidak bisa menepati janji. Kamu sudah tidak bisa mengelak lagi. Aku akan memberikan hukuman yang sangat berat. Jika aku berbicara, itu sama saja melanggar janji. Tapi... Istriku, ini kesempatan terakhirku untuk menolongmu. Bicaralah. Pengawal, bawa Putri ke penjara bawah tanah. 2 pengawal berbadan besar mengapit Putri Ros dan menyeretnya pergi. Tak ada lagi yang bisa Putri Ros lakukan. Dalam hati, ia berdoa semoga pakaian yang telah ia jahit bisa sampai kepada kakak-kakaknya. Tiba-tiba, 6 angsa putih besar muncul di langit. 3 di antaranya menukik tajam hingga membuat semua orang terkejut. Seekor angsa membawa keranjang berisi bayi mungyo, 1 lagi menggendong seorang anak kecil, dan angsa terbesar berjalan anggun sambil menemani seorang anak lelaki. Putri Ros melepaskan diri dari para pengawal, lalu berlari sekuat hati menuju 6 angsa putih yang baru datang. Ia pun membagikan baju yang telah ia buat kepada kakak-kakaknya. Saat tiba giliran kakak terakhir, Putri Ros tidak bisa menahan tangisnya. Baju ini memang belum selesai, Kak. Tapi semoga saja bisa menolongmu. Begitu angsa itu mengenakan baju buatan Putri Ros, tubuhnya perlahan berubah. Ia kembali menjadi seorang manusia. Syukurlah, Kak. Kalian bisa kembali menjadi manusia lagi. Istriku, kau bisa berbicara? Suamiku, sekarang aku akan menceritakan semuanya. Putri Ros lalu menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang kerajaannya, ibu tiri yang jahat, dan kutukan yang menimpa 6 kakaknya. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini sang ratulah yang mencelakai anak-anak mereka. Untung saja, ke-6 kakaknya selalu datang menyelamatkan anak-anak mereka. Pengawal, tangkap Ibu Ratu! Tidak! Sementara itu, ke-6 kakaknya bangkit dan berjuang untuk merebut kembali kerajaan yang kini dikuasai ibu tiri mereka yang jahat. Sejak hari itu, Putri Ros hidup bahagia bersama suami dan ketiga anaknya. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.